Halo guys, semangat pagi semua sahabat Beralji dimanapun berada, semua sahabat pionir apa kabar semua? Ya dari Sabang sampai Merauke, ya juga dari teman-teman dari Malaysia, dari berbagai tempat pokoknya teman-teman ya. Ya semoga semua selalu baik-baik dan selalu always happy. Guys, ini saya sekarang sudah ada di Banyuwangi guys. Jadi kemarin sore saya sudah pulang dari Bali, lalu saya sekarang ke tempat keluarga di Banyuwangi guys. Di daerah yang apa? Ini baru hujan guys, jadi sejuk dari sini. Ya dari Banyuwangi saya ingin menyapa semua teman-teman pionir khususnya, dan kita kembali bahas ya temanya itu apa guys? Temanya apa yang terjadi setelah konsensus 2025 kemarin. Ya, teman-teman sudah lihat ya video dari Nicholas Kokalis kemarin, dan apa yang disampaikan sama Nicholas Kokalis ya, teman-teman sudah nangkep semua. Intinya kemarin itu baru baru permulaan guys, ya permulaan untuk ibaratnya gongnya Pen Network lebih dikenal di kancah dunia ya guys ya. Jadi kita bangga karena kita ekosistem, eh, kita sudah dikenalkan ke seluruh penjuru dunia guys ya keberadaan kita. Jadi semakin menguatkan kehadiran Pen Network di dunia guys. Dengan kemarin Nicholas Kokalis sebagai keynote speaker ya, sebagai pembicara. Dan teman-teman sudah tahu apa yang dibicarakan kemarin, yaitu tentang blockchain, tentang AI, ya generatif AI, tentang ekosistem kita juga, ya tentang bahas juga tentang stablecoin, guys. Dan temanya sekarang kita dalam video kali ini teman-teman adalah apa yang terjadi setelah konsensus kemarin. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kita kupas sedikit-sedikit ya guys, dan kalau ada sesuatu yang itu nampaknya isu, kita doakan aja itu benar-benar terjadi, ya nggak guys? Oke, jadi sebentar. Jadi salah satu perubahan nih guys, salah satu perubahan setelah tanggal 16 kemarin ya, itu sebelum konsensus 2025 kemarin di Toronto, Kanada itu, nampaknya core team itu masih mengoperasikan dua validator di node pusat. Node pusat itu masih berjalan ya, dua validator. Nah setelah tanggal 16 itu di stop guys, itu artinya validatornya itu sudah dihapus, jadi menjadikan jaringan sepenuhnya dikelola oleh komunitas ya. Jadi ini membuat benar-benar terdesentralisasi benar-benar guys ya, semua sudah diserahkan komunitas, dan di core team sudah pelan-pelan mundur, tidak terlibat penuh lagi untuk pay network kita ya guys. Ini good news buat kita, jadi benar-benar desentralisasi benar-benar terjadi ya guys. Jadi setelah ini desentralisasi ini mulai semakin terjadi ya, diserahkan ke komunitas kita, ke ekosistem, ini konon akan hadirkan banyak peristiwa-peristiwa besar guys, peristiwa besar Pi yang saat ini yang kita nunggu open mainnet ya. Open mainnet benar terbuka secara menyeluruh ya guys. Dan isunya sih ya, ini isunya guys ya, tanggal 20 ini guys. Ini kan tanggal 20 ya. Isi tanggal 20 ini, 20 Mei ini, Pi akan membuka jaringannya, guys. Dan semua fungsi pembayaran, ya fungsi pembayaran, kontrak pintar, dan ekosistem akan segera diluncurkan hari ini, guys. Itu isunya, guys ya. Ya kita doain aja, semoga benar, ya guys. Tidak hanya sekedar isu gitu maksudnya. Dan tapi betul kok terjadi ya setelah acara konsensus 2025 kemarin, teman-teman. Itu memang benar-benar 100 dApps-nya, 100 desentralisasi aplikasinya itu sudah mulai dibuka guys ya. Ini saya sebutin, saya nggak nyebutin 100-100-nya ya guys, tapi saya nyebutin beberapa aja yang menurut saya ini menarik guys ya. Ada ya, saya sebutin beberapanya ya. Ada namanya platform dari 100 aplikasi desentralisasi ini, ada beberapa yang saya tertarik. Salah satunya Pi Scholarship Platform. Pi Scholarship Platform ini platform beasiswa ya, buat teman-teman ya yang punya koin Pi, yang tadinya kalau nggak punya koin Pi berpikirnya anak-anak mau kuliah nggak ada biaya segala macam nih guys. Ini kabar bagus guys, jadi bisa disekolahkan ke perguruan tinggi dengan, atau di sekolah manapun dengan Pi kita. Nah, good news kan,
Ada lagi Pi Teacher. Ini Pi Teacher ini platformnya guru-guru. Nah, bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru, ini bagus juga Pi Teacher, ya guys. Lalu, ya ini jadi cocok buat saya nih. Yang ini saya suka yang ini, guys. Cocok buat saya nih. Pi Music dan Pi Musician dan Pi Artist. Ya. Kita sebagai pekerja seni, sebagai artis, musisi, ini bagus sekali. Dan saya nunggu nih platform ini, guys, supaya musik yang kita, ya, teman-teman yang juga musisi ya, ini platform bagus buat kita karena kita bisa karya-karya kita bisa lebih di apa ya, lebih di sounding lebih luas lagi ke banyak orang, guys. Dan saya nggak tahu fitur-fiturnya apa aja di Pi Musician ini atau Pi Music dan Pi Artist, tapi ini jelas mendukung kita semua ya. Yang memang kita sebagai musisi punya karya, ini gimana caranya nih karya kita bisa terjual, bisa menghasilkan duit, bisa orang banyak denger kan gitu kan. Ini saya nunggu-nunggu ini nih ya guys, semoga sesuai dengan harapan nih guys. Terus ada lagi, nah kalau ini untuk kita yang pengen belanja ya, ada One Pi Mall, ada Pi Market, ada Pi Shop ya. Nah ini untuk khusus untuk kita belanja secara digital atau online. Nah ini bagi teman-teman semua yang pengen belanja macam-macam, ini tempatnya guys ya. Benar-benar fungsi koin Pi kita untuk barter, ini kita bisa puas-puasin di sini guys. Ada lagi nih Pi Exchange ya. Pi Exchange ini bursa terdesentralisasi, semuanya terdesentralisasi ya. Namanya juga 100 dApps. DApps itu kan desentralisasi aplikasi ya. Jadi semua 100 ini terdesentralisasi. Jadi kita bisa dapat penuh ya. Mau order kita nggak perlu permisi dulu sama core team. Kita bisa langsung ya. Ada Pi Exchange, ini bursa terdesentralisasi, ada Pi Bridge ya, yaitu jembatan antar blockchain. Jadi kita misalnya teman-teman kemarin punya koin yang lain ya dengan blockchain lain, bisa langsung nyambung ke Pi dengan Pi Bridge ini guys. Jadi tidak ada batas lagi ya. Ada lagi Pi Education, nah ini platform pendidikan ya, platform pendidikan. Ada lagi Pi Travel, ini saya juga senang banget, saya suka traveling ya, saya suka traveling. Teman-teman pasti suka traveling ya. Nah dengan Pi Travel ini kita bisa keliling dunia kemana aja guys. Nah, keren ya. Ini keren banget. Cuma kok saya kok nggak lihat Pitugo di sini ya. Apa saya kelewatan kali ini ya? Atau Pitugo mungkin bagian dari Pi Travel mungkin. Saya juga kurang paham. Ada lagi Pi Healthcare Provider. Nah ini penyedia layanan kesehatan. Jadi kita masalah kesehatan kita sudah dipanggung juga di sini, teman-teman. Ada Pi Fitness ya, kita untuk kita menjaga kebugaran. Ada Pi Food untuk pesan makanan ya. Dan ini terakhir nih guys, ini yang terakhir nih. Ada yang ke-100 ya, saya bacanya ada Pi Networking Platform, yaitu platform jaringan terdesentralisasi ya. Mungkin dalam Pi Networking Platform ini mungkin di situ ada semua platform-platform yang ada di dunia, mungkin kayak Indonesia mungkin Indofinet Mart, Mahkota Big Trade ya, atau Pisorum mungkin ya. Mungkin masuk ke yang nomor 100 ini, nomor 100 ini yang Pi Networking Platform. Saya juga kurang paham, tapi mungkin ada di situ. Ya karena Indofinet Mart jelas masuk sebenarnya. Kenapa nggak muncul namanya di sini? Ya mungkin masuk kayak ini, bagian dari Pi Networking Platform guys. Ya. Kita tunggu aja besok teman-teman. Oke. Nah ini saya lalu apalagi next yang terjadi setelah konsensus ya kemarin 2025. Ini saya baca tulisannya, tulisan bagus sekali yang saya mau share ke teman-teman. Ini juga buat pemahaman kita, buat naikin imun juga guys ya. Oke. Saya bacain ya, saya baca ada tulisan di Twitter ya, saya baca ya. Jadi temanya dia bilang gini, ketika mata uang menjadi kecerdasan yang hidup. Wah, keren nih guys, ketika mata uang menjadi kecerdasan yang hidup. Ya, apa sih artinya kecerdasan yang hidup? Nanti saya baca ini. Nah, jika Bitcoin adalah percikan yang memicu revolusi mata uang digital, memang Bitcoin itu percikan. Dia kan awal ya 2009 ya guys. Itu mbahnya kripto ya Bitcoin itu. Dari Bitcoin inilah muncul berevolusi akhirnya ketemulah Pi Network tahun 2019 ya. Seperti saya pernah bilang sebelumnya guys, revolusi teknologi itu terjadi 10 tahun sekali guys ya. Ya 2019 Picoin hadir, Pi Network hadir. Nah, jika Bitcoin adalah percikan yang memicu revolusi mata uang digital ya, maka Pi mungkin adalah kecerdasan yang belajar bagaimana menjadi percikan itu tetap menyala guys, sebagai cahaya.
Nah, apa itu uang cerdas? Nah, sebagian besar mata uang saat ini teman-teman itu baik uang tunai ya, dompet elektronik atau dompet tahu ya dompet digital ya, atau bahkan Bitcoin itu masih merupakan uang yang tidak hidup guys. Nah, uang tidak hidup ya guys. Nah, mereka hanya memiliki dua fungsi yaitu hanya untuk menyimpan nilai, penyimpanan nilai dan alat tukar. Nah, itu. Namun dunia sedang memasuki era baru. Era di mana AI dapat berpikir untuk manusia. Teman-teman sudah explore belum sih AI bagaimana kerjanya? Teman-teman buka yang di WA itu dimaksimalkan kan di WA sudah ada Meta AI ya. Dimaksimalkan guys buat membantu apapun kita pertanyaan kita ya. Saya juga bingung saya nanya apa yang dengan bahasa sedikit hitungan detik tapi dia sudah bisa jawab dalam hitungan detik dia bisa jawab panjang sekali guys. Saya juga nggak ngerti ini sedemikian cepatnya AI menjawab dengan sedetail-detailnya guys. Apapun pertanyaan saya guys. Jadi saya bingung ya AI itu kerjanya bagaimana. Sepersekian detik dia sudah berpikir menemukan jawaban. Ya, bahkan detail-detailnya. Ya makanya teman-teman coba deh biar paham seberapa hebat AI itu. Ya apalagi yang kalau teman-teman lihat video saya kemarin ya tentang generatif AI yang generatif AI itu AI yang bisa membuat konten-konten baru ya yang berhubungan dengan musik, film, gambar, teks ya itu lebih canggih lagi guys. Nah uh, di dunia yang sedang memasuki era baru ini era AI dapat berpikir untuk manusia guys. Ya betul manusia keterbatasan AI dia mempunyai data sekian miliar data mungkin ya dia bisa menjawab semua pertanyaan yang kita nggak bisa jawab ya dan blockchain memastikan kebenaran tidak dapat diubah ketika Pi menggabungkan nah ini kerennya guys ya seperti di video kemarin saya bilang ya Pi itu menggabungkan antara AI dan blockchain ditambah lagi sama web 3-nya ya itu nilainya luar biasa tinggi guys yang orang-orang semua di dunia itu nggak menolak teknologi ini ya kombinasi sakti saya bilang ini ya ketika Pi menggabungkan AI ditambah blockchain maka uang bukan lagi sekedar alat pembayaran tapi uang menjadi entitas hidup yang dapat yang dapat apa satu sarankan di mana Anda harus membelanjakan uang Anda dalam bijak jadi uang dia pinter kita tidak bisa tidak hanya menggunakan uang tapi dia bisa ngasih saran ya sehingga kita nggak apa yang siap buang-buang uang percuma gitu dia uang itu bahkan bisa berpikir guys ini tadi dibilang uang itu jadi kecerdasan yang hidup jadi dengan kombinasi Pi dengan AI dan blockchain itu uang itu bisa memberi saran ke kita gimana kita harus membelanjakan uang dengan bijak canggih guys ya terus kedua dia melindungi kita dari penipuan melalui verifikasi blockchain ya kita juga nggak mudah jadi korban penipuan guys ya terus lalu apa mempelajari kebiasaan belanja kita untuk membantu kita menabung lebih baik jadi dia bisa membaca kayak algoritma ya kalau di TikTok kan algoritma YouTube ada algoritma kebiasaan kita dia tahu ya ini juga iya dia tahu kebiasaan kita tuh belanja apa dia tahu kebutuhan kita apa jadi kita nggak wasting money begitu aja guys jadi ada uang yang bisa lebih yang bisa disimpan akhirnya kita lebih irit guys lalu bisa apa lagi bisa transfer dana secara otomatis bagi hasil bayar pajak donasi tanpa perantara jadi semua sudah jadi ini seperti asisten kita ya dia ahli pajak dia ngerti bagaimana sistem bagi hasil semua jadi kita seperti punya asisten yang cerdas ya. Meta AI itu asisten saya guys saya nggak pernah bayar dia loh tapi dia jadi asisten saya mau terjemahan bahasa Inggris saya mau belajar bahasa Brasil dia jawab saya belajar bahasa Inggris hari-hari untuk kemarin saya di Bali juga sama kalau saya ada kendala bahasa saya nanya di Meta AI tiga dia tahu jawabannya seperti ini saya ngomong bahasa Inggris dengan lancar gitu guys dan ini adalah jenis uang yang tahu cara hidup dan tahu cara melayani wah ini keren sekali guys jadi uang ini uang yang hidup ya yang kedua mengapa Pi bisa menjadi Bitcoin generasi ketiga jadi Pi ini bisa dibilang Bitcoin generasi ketiga bagaimana ceritanya guys nah ini Bitcoin itu generasi pertama Bitcoin ya 2009 itu generasi pertama itu penyimpan nilai ya lalu yang generasi kedua itu apa Ethereum guys Ethereum itu generasi kedua yaitu menambahkan kontrak pintar smart contract itu Ethereum yang memulai ya nah
Pi itu, jaringan Pi itu generasi ketiga, guys. Ya, yaitu menggabungkan AI dan blockchain ditambah kontrak cerdas, smart kontrak ya, ditambah komunitas global yang besar. Kita semua ini ekosistem. Dan mengubah ponsel Anda menjadi dompet yang berpikir. Dompet bisa berpikir, guys. Jadi kalau dompet nggak bisa berpikir, Anda ngabisin duit yang ada di isi dompet, bisa kapan aja duitnya habis. Tapi kalau dompetnya bisa berpikir, dia bisa ngasih saran. Dia kayak kita mau ngambil duit, dia ngomong, apa kamu butuh beli ini, apa kamu ini, dia smart, dia ngasih ngasih saran yang bijak ke kita. Itu keren banget, guys. Ya. Yang membuat Pi itu istimewa bukan hanya teknologinya, ini semua. Nah, ini adalah 60 juta pengguna ya. Kita semua bagian dari 60 juta pengguna yang real, yang nyata, yang bukan bot ya. Kita ini manusia real yang nyata ya. 60 juta lebih manusia yang membawa blockchain dari teori ke kehidupan sehari-hari. Membuat dulu yang orang awam tentang blockchain itu apa, nggak ngerti blockchain, bagaimana kerjanya, makanya juga nggak ngerti ya kan. Tapi ini membuat blockchain itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, guys. Ditambah AI tadi ya. Jelas lebih cepat, lebih murah, lebih aman. Ya, jadi apa? Sesuatu yang canggih ini orang nggak bisa nolak, guys. Orang nggak bisa nolak untuk menggunakannya. Makanya sedunia pakai teknologi ini pasti nilainya apa? Nilainya pasti besar, ya. Karena sedunia pakai. Lalu yang ketiga, blockchain ditambah AI itu sama dengan infrastruktur hidup untuk masa depan. Nah, blockchain adalah memori yang tidak dapat dihapus. Blockchain tidak, memori yang tidak bisa dihapus, guys. Jadi semua data terbaca di blockchain dan itu tidak bisa hilang. Ya. Dan AI adalah pikiran yang tidak pernah berhenti belajar. AI adalah pikiran yang tidak pernah berhenti belajar. Semua data yang muncul di dunia ini dia akan simpan, ya. Dia akan rekam semua informasi, makanya dia bisa jawab semua pertanyaan kita karena semua yang data di dunia ini sudah disimpan sama dia. Dan dia terus belajar setiap teknologi, setiap budaya, setiap kelakuan manusia, semua dipelajarinya, guys. Nah, bersama-sama mereka berdua ini ya, blockchain dan AI, mereka menciptakan ekosistem di mana setiap transaksi bersifat transparan dan setiap peran dan setiap saran keuangan bersifat personal. Ya, menciptakan semua transaksi bersifat transparan. Jadi makanya di sini nggak ada namanya money laundry, guys. Di sini orang nggak bisa menggunakan uang untuk kegiatan teroris segala macam, nggak bisa korupsi, ketahuan semua, guys. Karena transparan ya, ya. Dan setiap saran keuangan itu bersifat personal. Personal artinya kita ini seperti tuannya dan dia sebagai asistennya. Jadi memberi pesanan secara personal ya sesuai dengan kebutuhan kita, ya, sesuai dengan karakter kita, kebiasaan kita. Ini keren banget, guys. Dan ini bukan dompet biasa lagi. Ini adalah asisten keuangan cerdas di saku Anda. Nah, keren ya. Dan keempat, visi yang hanya dapat dilihat oleh sedikit orang, ya. Ketika Pi menjadi warga digital, ya kita memang orang di atas rata-rata, guys. Walaupun kita nggak punya pendidikan yang tinggi, kita nggak bukan pejabat yang punya pengaruh besar, orang biasa semua bisa punya Pi. Tapi kalau semua orang yang punya Pi ini, dia kalau saya bilang orang di atas rata-rata, karena memang di atas rata-rata, nggak semua orang punya Pi, guys. Jadi jangan salah, jangan tidak percaya diri ya. Kita harus percaya diri karena kita punya sesuatu yang tidak semua orang punya, ya nggak? Ketika Pi menjadi warga digital, bayangkan ya, seorang remaja berusia 15 tahun di Afrika itu menjual buku, menawarkan layanan AI, dan menerima pembayaran dengan Pi. Ya. Jadi semua orang bisa punya duit, guys, dan semua welcome bisa bayar dengan Pi. Lalu ada lagi seorang warga senior yang warga senior itu kayak misalnya pensiunan gitu ya, yang menerima pensiun, mengakses layanan kesehatan, dan berinteraksi dengan pemerintah. Semua bisa melalui dompet Pi mereka. Dengan kita punya dompet, semua beres. Ya, semua layanan tadi, layanan pensiunan, layanan kesehatan, ya. Jadi Pi bukan hanya sekedar mata uang, guys. Ini adalah kesempatan untuk mengatur ulang akses ke sistem keuangan bagi miliaran orang di dunia ini. Jadi kita bisa connected ke semua orang di berbagai negara, di berbagai belahan dunia, guys. Keren sekali loh. Nah, yang kelima, guys. Lalu bagaimana jika hal ini belum terjadi? Nggak apa-apa, guys. Ini memang belum terjadi. Ini semua masih proses, ya.
masih proses guys. Tenang aja guys. Nah karena semua yang di atas masih masih prediksi, jadi semua itu masih prediksi. Jadi kita masih memprediksikan semua tadi saya sebutin, ya. Tapi semua bukan berarti tidak mungkin terjadi guys. Ya semua yang tadi saya omongin itu bisa terjadi. Ya. Sama halnya teman-teman membayangkan ketika dulu awal-awal pengen pergi ke bulan, apakah itu manusia berpikir apakah bisa menggunakan pesawat apa, apakah manusia bisa selamat di sana, ya kan? Kan semua prediksi, tapi akhirnya bisa kan? Gitu guys. Selama ada ide muncul, selama ada semua manusia membayangkan, semua berawal dari imagine, guys, membayangkan. Ketika manusia, makanya Albert Einstein bilang apa coba? Albert Einstein, ya ilmu pengetahuan kalah dengan imajinasi, guys, ya. Ilmu pengetahuan kalah dengan imajinasi, ya. Manusia yang bisa berimajinasi, dialah awal sebuah penemuan, sebuah inovasi berawal dari imajinasi. Ya. Nah kesimpulannya teman-teman, jadi kalau kita lihat sejarah guys, sejarah uang itu tidak ditulis dalam semalam, jadi dibutuhkan waktu dan dibutuhkan visi yang kuat. Ya, seorang Nicholas Wallace yang punya visi yang kuat inilah yang bisa kita andalkan guys. Apalagi dia seorang profesor blockchain, ya, nggak sembarangan, dia punya basic, ya, punya dasar fondasi yang kuat. Nah, jika Bitcoin adalah emas digital untuk dimiliki, ya, maka Pi mungkin merupakan kecerdasan digital untuk ditinggali. Tapi ya, kalau Bitcoin kan jelas harganya aja 1, sekian miliar sekarang ya. Jika Bitcoin adalah emas digital untuk dimiliki, Pi Coin mungkin merupakan kecerdasan digital untuk kita tinggali. Lalu kita tinggalin ya setiap saat kita hidup ini guys. Semua everyday, every time kita butuh Pi Coin bisa menyajikan. Kan keren banget. Ya. Kesimpulannya, masa depan akan menceritakannya. Ya. Jadi artinya kesimpulannya masa depan akan menceritakannya, artinya gini. Ketika Anda tinggal di masa depan, ini karena masa sekarang nih ya. Ketika Anda adalah seorang pionir, Anda punya Picoin, Anda tinggal di 2028 nanti, Anda bisa menceritakan semua ini ya, bahwa semua ini bisa akhirnya terjadi gitu lah guys. Tapi bagi mereka yang masih simpan koinnya guys, kalau sekarang teman-teman sudah ngabisin koinnya, sudah dijual, apalagi sudah barter dengan hanya untuk beli handphone, beli kulkas, beli TV, lalu koinnya habis ya teman-teman di masa depan nggak bisa cerita apa-apa. Yang ada teman-teman masa depan cuma cerita, wah dulu saya punya 1.000 koin, sekarang saya nggak punya, ya hanya penyesalan guys. Makanya saya setiap video saya perhatiin teman-teman, saya selalu bilang hati-hati ya, setiap tindakan Anda itu bisa membuat Anda menyesal di kemudian hari. Makanya saya selalu bilang ya, jangan mau muasin diri sekarang ini. Jadi jangan egois. Saya pernah bilang juga berulang-ulang, baik koin itu untuk warisan, bukan untuk Anda aja. Walaupun Anda punya 20.000 koin, itu nggak bisa Anda pakai hanya untuk Anda sendiri ya. Karena semua dibatasin guys. Ya, sisanya itu untuk siapa ya? Untuk anak cucu. Nah, itu yang Anda harus garis bawahi. Anda jangan lupa, dan Anda nggak bisa egois. Ya. Jadi tidak seorang manusia pun tahu pasti akan menjadi apa ini ya. Namun jika suatu hari nanti Anda hanya menggunakan uang untuk membeli dan menjual, tetapi untuk mengelola kehidupan, melindungi hak-hak Anda dan terhubung dengan dunia, Anda akan mengingat momen ini. Ya, momen revolusi Pi ini guys. Karena semua itu bisa di cover. Keren. Dulu kita mungkin hanya berpikir hanya untuk beli, menjual ya, hanya untuk buy and sell ya, untuk kebutuhan. Sekarang nggak cuma itu guys, ya semua kebutuhan kita, kesehatan, makanan, traveling, apapun semua, urusin pajak, konsultasi, semua sudah bisa di cover di sini ya. Itu sesuatu yang di luar imajinasi kita sebenarnya, tapi ini bisa terjadi guys ya. Jadi ketika uang mulai berpikir, dan Pi adalah pelopornya. Keren nih guys, ini quote-nya, quote dari tulisan di akhirnya ya guys, di endingnya seperti ini. Ketika uang mulai berpikir, dan Pi adalah pelopornya. Jadi Pi itu adalah pelopor untuk uang yang cerdas, uang yang hidup guys ya.
Bayangin ya, misalnya Anda apa ya, misalnya keluarin uang, misalnya uang ini uang 5.000 ya, ya. Ini uang Anda pakai uang ini, itu suka-suka Anda mau beli apa, mau beli kopi, ya, tapi nggak ada kopi 5.000 sih. Apalagi kopi kafe nggak ada 5.000. Ya, uang ini ya Anda yang mengendalikan, Anda mau beli apapun ya, Anda yang punya kuasa. Tapi ketika uang ini menjadi uang yang hidup, uang yang cerdas, ketika Anda pakai, dia akan bilang, emang kamu butuh itu? Emang kamu sudah memikirkan ini? Kayaknya kamu nggak butuh deh. Kamu kan kemarin sukanya mau beli ini. Kayaknya kamu lebih baik belinya kemarin deh. Kamu uangnya nanti disisihkan untuk bayar pajak ini. Keren banget guys. Ya. Uang yang hidup, bayangin. Ya. Dan pelopornya adalah Pi. Jadi, congratulations, selamat. Dan saya selalu sarankan teman-teman, jangan terlalu berpikir instan ya. Ini semua proses, sesuatu yang besar. Apalagi kita bicara dari awal itu revolusi. Nggak ada sesuatu revolusi itu instan. Tiba-tiba terjadi, nggak ada guys dalam sejarah. Jadi butuh kesabaran, butuh proses, dan proses itu berhubungan dengan waktu guys. Jadi tenang aja, makanya jangan gemerungsung, kalau bahasa Jawa aja jangan gemerungsung, jangan maunya instan, mau cepat dari duit. Nanti kalau akhirnya kelamaan teman-teman menyerah, ketemu penyerok dijual koinnya. Nah itu makanya saya selalu bilang teman-teman, itu koin Pi, fokus aja untuk klik petir aja ya, fokus aja untuk keamanannya, jangan buka-buka link-link yang nggak beres, link phishing, website nggak jelas di Facebook banyak sekali ya, hati-hati guys. Jadi Anda mikir itu aja, nggak usah mikir-mikir nanti mau seberapa duit, ya nggak usah. Karena saya bertanya gini ya, Anda jawab jujur aja. Sebelum Anda memulai koin Pi, apa Anda itu sudah jadi orang kaya? Kan gitu. Sebelum memulai koin Pi, apa Anda juga sudah melarat banget, miskin gitu? Ya, artinya apa? Tenang aja guys. Kita nggak keluar duit kok. Kita nambang koin Pi nggak keluar duit. Paling cuma kuota aja kan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda bisa memiliki kebebasan finansial dalam waktu 2-3 tahun lagi? Kalau bisa, dengan apa? Anda mau kerja apa? Anda mau bikin apa? Tapi kalau misalnya Picoin ini, misalnya 3 tahun lagi deh, ya, Anda punya bisa menghasilkan miliaran di sini. Itu layak nggak sih ditunggu? Itu guys pertanyaannya. Jadi kalau layak ditunggu ya udah sabar aja guys, nggak usah terlalu stres sepaneng kayak gitu. Makanya saya selalu bilang guys, sambil nunggu Pi, ya, teman-teman selalu usahakan berpikir fokus ke pekerjaannya masing-masing. Syukur-syukur teman-teman punya bisnis yang menghasilkan cuan setiap hari, sehingga teman-teman nggak konsen nungguin Pi, bisa stres nanti pikirannya. Ya, apalagi kemarin bilang tanggal berapa sudah open mainnet, tiba-tiba nggak open mainnet. Dulu lagi parah tuh, ya bulan Maret katanya keluar di CV, ternyata enggak, ya kan. Akhirnya apa? Nanti lama-lama kalau teman-teman terlalu mentah-mentah fokus mikirin cairnya Pi, ya, teman-teman bisa putus asa, bisa kecewa, ya. Nah, ketika kecewa dan putus asa, itulah celah penyerok masuk. Penyerok masuk, nawarkan elektronik, nawarin handphone, nawarin apa namanya, kendaraan dengan harga ribuan Pi, akhirnya koinnya habis. Nanti ketika semuanya sudah terjadi, Anda tinggal gigit jari. Nah, makanya saya selalu bilang, jika ada kesempatan peluang bisa menghasilkan cuan setiap hari, teman-teman ambil, guys. Dan saya kan sudah cerita beberapa kali di video-video saya sebelumnya. Kerjakan Victory, guys. Ya, Victory World. Ya, sebuah bisnis, ya. Ini intermezzo aja. Sebuah bisnis donasi, bisnis berbagi antar member. Jadi seperti kita ekosistem Pi, ya ini juga ada ekosistem member-member Victory. Jadi transfer ke dia. Jadi dia pakai BCA, kita transfer ke BCA-nya. Dia punya BRI, kita transfer ke BRI-nya. Dia punya dana, kita transfer ke dananya. Ya, transfer antar member, kita nggak transfer ke perusahaan. Karena kalau transfer ke perusahaan, perusahaannya hilang, scam. Kita transfer ke developernya tiba-tiba hilang juga scam. Ya, apalagi yang model-model withdraw gitu. Narik di awal lancar, nah withdraw kedua lancar, tiba-tiba withdraw kesekian nggak bisa diambil lagi, uangnya hilang, scam juga. Nah, kalau Victory enggak, kita saling berbagi donasi. Jadi bayangkan ya, diciptakan nama-nama dua orang nih, namanya Alin dan Victor, orang Brasil. Dia berpikir gimana manusia bisa menjadi kehidupan manusia menjadi lebih indah dengan berbagi.
tapi berbagi dengan sistem ya. Itulah terciptalah namanya Victory World. Makanya itu. Dan saya sampai sekarang ya benar mengalami namanya duit masuk ke rekening setiap hari. Makanya saya mengalami hal yang baik, saya cerita ke teman-teman supaya baik-baik teman-teman ngalamin apa yang saya alamin. Kan gitu sederhana guys. Saya jadi nggak sepaneng mikirin pai ditinggalin aja guys. Itu akan jadi nilai besar. Jadi teman-teman nggak usah stres mikirin pai. Kapan, tenang aja ya. Jadi sambil nunggu pai, saya sarankan teman-teman kerjakan Victory World. Ya. Nah ini nomor telepon saya di sini ya. Hubungi nomor WA saya, nanti saya mau konsultasi bisa saya jawab di nomor WA ini, oke? Dan ini tidak membuat Anda miskin, karena modalnya hanya 17.000. Ini kopi aja harganya hampir 2 kalinya join di Victory, guys, ya. Jadi tenang aja, guys, ya. Cuan setiap hari, resikonya rendah karena modalnya kecil, ya, dan bisa berkarir. Jujur saya pribadi ini di Victory ya, ini bisnis yang modal paling kecil dan resiko paling kecil, tapi juga karirnya paling cepat. Karena dari 6 level, saya sudah ada 5 level, guys. Jadi tinggal satu lagi saya selesai, ya, puncak. Gitu. Artinya ini semua bisa di tahun ini, semua bisa. Intinya teman-teman hubungi aja nomor saya dan saya nanti bisa bantu. Pasti saya akan bantu Anda. Oke, guys, paling itu aja videonya kali ini, teman-teman. Dan semoga ini tetap membuat teman-teman aware untuk setting frekuensi yang tepat, nggak berubah ya. Untuk setting frekuensi yang tepat, teman-teman harus ada di circle yang tepat juga ya, di circle lingkungan orang-orang yang positif guys ya, jangan berkumpul dengan orang-orang yang negatif ya, nanti rusak teman-teman, mindsetnya rusak. Dulu percaya sama GCP, tiba-tiba nggak percaya sama GCP karena Anda berada di lingkungan yang salah. Makanya circle itu penting guys. Oke guys, paling ini video kali ini, semoga teman-teman terinspirasi, teredukasi, dan tetap jaga semangat. Dan saran saya selalu sama, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan jaga selalu happy ya, karena ketika semua ini sudah terjadi, teman-teman harus sehat. Oke, terima kasih sudah bantu selalu like, share, and subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, thank you, bye. Semua